Puji Tuhan, Gereja House for All Nation bersama dengan Pastor Eri Prasaja dan keluarga, terima kasih sebesar-besarnya untuk bisa mengundang saya menyampaikan firman Tuhan dan mengisi pada waktu event yang spesial hari ini. Happy Valentine's Day, Happy Chinese New Year, and Happy Family Day untuk seluruh jemaat Tuhan yang ada di Calgary. Kami di sini semua berdoa, biarlah semuanya daripada jemaat Tuhan di Calgary dalam lindungan Tuhan dan selalu sehat. Hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan yang bukan saja saya pikir memberikan motivasi atau inspirasi, tapi saya berdoa untuk kuasa Tuhan bekerja dan memberikan kepada kita sesuatu hal yang dimana kita perlu kuasa Tuhan di hari-hari ini. Mari kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur bahwa kami semua sehat, kami dalam lindungan Tuhan, kami dalam penyediaan Tuhan. Dan biarlah pada saat ini, di hari istimewa ini, kami boleh membuka hati kami lebar-lebar untuk firman Tuhan disampaikan. Biarlah firman Tuhan ini memberikan kami semua kuasa untuk kami bisa membesarkan kapasitas kami untuk melakukan kehendak-kehendak Bapa di surga. Terpuji nama Bapa di surga, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, pada hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan. Kalau saya boleh beri judul khotbah saya adalah Greater Capacity. Katakan bersama saya, Greater Capacity. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, hari-hari ini saya yakin kapasitas kita sudah banyak berubah. Tahun 2020 kita disudutkan oleh karena keadaan yang sedemikian rupa yang membuat kita semua ya mempunyai kapasitas-kapasitas yang disesuaikan sesuai dengan keadaan setempat pada waktu pandemik terjadi pada tahun 2020. Dan saya yakin karena kita semua disudutkan dan kita semua merasa sepertinya ditantang untuk tidak mau harus mengikuti penyesuaian diri. Karena kalau kita tidak mengikuti dalam adjustment tersebut, maka kita akan mengalami kesulitan-kesulitan. Saya teringat ada kejadian-kejadian yang dulu sebelum pandemik terjadi. Kalau kita pergi ke bank, kita pakai masker, maka yang bekerja di bank itu akan telepon polisi dan orang yang pakai masker itu bisa ditangkap polisi. Tapi hari ini kalau saudara pergi ke bank dan saudara nggak pakai masker, yang penjaga dan yang bekerja di bank itu akan telepon polisi juga supaya semuanya harus pakai masker. Hari-hari ini banyak ada perubahan-perubahan yang begitu drastik sekali sehingga merubah cara kita berbelanja, bagaimana kita bersekolah, bagaimana kita bergereja, bagaimana kita bersekutu, bagaimanapun kita berada saat ini, kita dibawa ke dalam satu tempat dan tempat itu adalah kita harus menyesuaikan diri. Dalam penyesuaian diri ini, saya yakin kita harus cakap menyesuaikan diri di tahun 2021 ini. Nah, saudara, ada kapasitas kita yang dimana saat ini harus mengalami satu perubahan. Jadinya dulu kapasitasnya besar, hari-hari ini harus disesuaikan. Dulu kapasitasnya kecil harus disesuaikan. Nah, saya yakin Tuhan hari-hari ini ingin mencurahkan dan membebaskan rohnya untuk kita semua. Baik kita yang muda maupun yang tua. Di Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua ayat 17 dikatakan pada hari-hari terakhir aku akan mencurahkan rohku kepada semua manusia. Ya, and all flesh, dan anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan akan bernubuat.
Orang-orang muda akan mendapatkan visi dan orang-orang tua akan mendapatkan mimpi. Perhatikan, Tuhan sedang mencurahkan rohnya, Tuhan sedang membebaskan rohnya. Dan keadaan kebebasan roh Tuhan kepada kita semua hari-hari ini bukan hanya sekedar informasi yang kita dengar dari firman Tuhan, hanya sekedar informasi, hanya sekedar inspirasi. Tetapi kita yakin ada kuasa Tuhan yang tidak bisa hanya disampaikan oleh firman Tuhan ataupun oleh hamba-hamba Tuhan. Tuhan sendiri yang sedang curahkan atas gerejanya. Tuhan sendiri yang akan curahkan kepada anak-anaknya. Dan saya yakin hari-hari ini saudara, kapasitas kita harus disesuaikan karena pencurahan ini besar sekali. Ada satu ilustrasi, 2 orang pria pergi memancing, yang satu lebih tua usianya, yang satu lebih muda usianya. Berdua pergi ke danau dan mereka sedang melakukan kegiatan memancing. Dan yang tua ini ketika mendapat dan memancing ikan yang besar, dia melepaskan dan membebaskan ikan itu kembali ke danau. Ya, nah kalau yang dia dapat yang lebih kecil, dia simpan di kontainer dan siap untuk dibawa pulang. Yang muda ini memperhatikan yang tua. Ketika yang muda ini melihat yang tua, saudaraku, bagaimana cara orang tua yang tua ini melepaskan ikan yang besar? Dia tanya, kenapa sih tiap kali Anda menangkap ikan dan mendapatkan dan memancing ikan yang lebih besar, Anda lepaskan balik ke danau? Dan orang yang muda ini bertanya-tanya. Lalu dengan santai yang tua ini mengatakan demikian, kalau saya ambil bawa pulang ikan yang besar, penggorengan di rumah saya tidak cukup karena penggorengan rumah saya pans of cookingnya itu hanya enough untuk yang kecil. Saudara perhatikan ilustrasi ini. Seringkali ya kita punya tempat size daripada kapasitas kita. Kalau kita berdoa, Tuhan aku mau melakukan kehendak-Mu, Tuhan beri aku berkat, Tuhan berikan aku terobosan, Tuhan berikan kepada aku hal-hal. Tuhan itu mulia dan luhur dan siap untuk mencurahkan besar-besaran untuk kita. Tetapi pertanyaannya, apakah kita mau menyesuaikan kapasitas kita yang besar, yang kecil ini untuk diperbesar, untuk di-enlarge. Sehingga kuasa Tuhan nyata untuk saudara dan saya. Hari ini kita akan baca firman Tuhan dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-5. Ayat yang ke-1 dan yang kedua, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda, ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Ayat yang keempat. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh. Apapun juga penyakitnya. Ayat yang ke-5. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Saudara, Yesus datang ke tempat kolam yang bernama Bethesda. Mempunyai 5 serambi. Orang berkerumun ke sana, orang buta, orang timpang, orang lumpuh, dan banyak orang yang sakit lainnya berkumpul dan mengharapkan mereka untuk disembuhkan. Karena sewaktu-waktu mereka mempercayai, konon katanya ada malaikat Tuhan turun ke kolam itu dan kolam itu mulai bergoncang airnya. Dan barang siapa yang masuk ke dalam kolam itu yang pertama, apapun penyakitnya akan sembuh. Firman Tuhan yang ditulis di Yohanes pasal 5 ini, Yohanes tidak menulis seorang laki-laki yang sudah berada di daerah kolam itu selama 38 tahun dan tidak disebut namanya dan dikatakan tidak dikasih tahu penyakitnya apa. Karena di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan invalid. Kata invalid ini bukan
penyakit yang diduga penyakit fisikal atau badaniah. Invalid ada kemungkinan besar juga mungkin dia mempunyai ketidakmampuan untuk mempunyai pemikiran yang normal atau mempunyai satu tekanan atau opresi, self-oppression yang ada di dalam dirinya dia. Jadi dia datang ke sana. Nah, Yesus datang ke sana dan Yesus mulai zoom in, masuk ke orang ini yang sudah ada di sana 38 tahun. Saudara, kalau sudah kita boleh lihat, kenapa ada orang ada di kolam itu 38 tahun, setia luar biasa, ada di sana. Saya yakin pertama-tama dia datang ke kolam itu, dia berharap juga karena dia dengar banyak orang pergi ke sana dan orang-orang yang datang ke sana sembuh. Jadi dia punya harapan. Ada satu perubahan nanti nasib dia. Mungkin dia akan ada perubahan di dalam satu keputusan dia untuk datang ke kolam itu. Jadi misi, goal, purpose, tujuan dia di sana menginginkan ada perubahan hidup, perubahan nasib. Tapi apa yang terjadi waktu dia ada di sana, dia mulai melihat begitu banyak orang-orang, dia menjadi dia mulai menjadi penonton. Dia melihat ada orang yang lumpuh dituntun, dibawa ke kolam. Dan waktu goncangan air itu terjadi, mereka percaya dan mereka sembuh. Dia tepuk tangan, dia bersuka cita, dia senang. Bahkan mungkin ya saudaraku ini saya punya interpretasi. Mungkin juga dia tolongin orang ya saudara untuk masuk ke kolam. Sampai-sampai dia lupa tujuan, the purpose atau misi atau mimpi atau impiannya dia untuk datang ke sana untuk disembuhkan. Karena dia mungkin sudah merasa nyaman, dia sudah merasa sepertinya mengalami comfort, ada di daerah kolam Bethesda. Mungkin dia menjadi pekerja di tempat itu saudaraku. Mungkin dia sudah mempunyai pindah rumah, rumahnya dia pindahin ke tempat di daerah kolam Bethesda itu. Dan Yesus datang ke sana dan Yesus menghampiri dia karena dia didapati di sana 38 tahun. Sebentar, kata 38 tahun ini sangat biblical sekali. 38 tahun, tiga kata huruf 38 secara Hebrewic itu artinya wandering, berputar-putar. Atau tidak mempunyai tujuan, atau tidak mempunyai satu direction, atau tidak mempunyai satu tujuan point. Jadi pointless, purposeless, directionless, ya, dreamless. Jadi saudaraku, kalau bangsa Israel itu dipimpin oleh Musa keluar dari bangsa Mesir dan dia berputar-putar itu selama 38 tahun. 2 tahunnya ketika dia kirimkan Joshua bersama Caleb untuk spy bersama 12 spies yang lainnya. Jadi 38 tahun ini is symbolic of wandering. 38 tahun ini a symbolic of confusion. 38 tahun ini is symbolic of don't know what to do anymore. Rasa-rasanya sudah masuk di dalam stage of comfort. Nah, saudara, coba kita berhenti sejenak. Jangan kita jadikan tahun 2020 segala sesuatu yang sudah merubah cara hidup kita, cara kita berpikir, cara kita melakukan hal-hal yang biasanya dulu kita lakukan dan dirubah sedemikian rupa, kita bisa terperangkap dan kita bisa terpenjara dan kita sudah menjadi nyaman, saudaraku, apa yang kita lakukan. Kalau tidak, saudaraku, kita yang tadinya mau datang mempunyai satu perubahan, mempunyai ada terobosan, kita berdoa sama Tuhan minta ada terobosan. Kita gak cuman hanya mempunyai self improvisasi atau salah satu improvisasi pribadi, tetapi saudaraku, kita bisa juga seperti orang yang ada di kolam Bethesda ini selama 38 tahun ini. Karena kita bisa lupa, saudaraku, bahwa tujuan kita sebagai anak-anak Tuhan, ya tadinya kita datang berbakti ke gereja Tuhan, bersekutu,
Lama-lama kita sudah jadi comfort di rumah, lalu kita, saudaraku, mungkin ya saudaraku, kita bangun, kita nggak usah beribadah tepat waktunya. Kita bisa beribadah kapan saja. Kita bisa nonton TV ya saudaraku, kita bisa nonton YouTube sembari kita makan. Tidak ada lagi hal-hal yang biasa kita lakukan. Boleh nggak kita lakukan? Boleh saja. Tetapi saya ingin ingatkan Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Jangan hal ini yang kita sudah sesuaikan kapasitas kita membuat kita menjadi seperti seorang yang ada di kolam Bethesda selama 38 tahun ini. Sehingga kita lupa, kita tinggalkan, kita sudah lepaskan saudaraku misi utama kita. Kenapa kita berbakti? Kenapa kita menyembah Tuhan? Kenapa kita dipanggil sebagai anak-anak Tuhan? Kenapa kita harus dimuridkan dan sebagainya? Bahwa pertanyaannya mungkin saudaraku, caranya mungkin bisa berbeda. Tetapi jangan kita terpenjara dan terperangkap akan adanya kenyamanan-kenyamanan yang ada saat ini. Nah, hal yang menjadi musuh orang Kristen adalah rasa nyaman. Satu kali ada orang berkata kepada saya, apa sih yang bisa menyebabkan kekristenan itu tidak bisa bertumbuh? Apa sih kekristenan? Kenapa Kristen itu seakan-akan menjadi satu kepercayaan yang terbesar di dunia, tetapi kelihatannya ada satu musuh orang Kristen, bahwa musuh orang Kristen itu bukan mereka yang membakar-bakar gereja. Bukan mereka yang memusuhi orang Kristen. Bukan mereka yang mungkin juga menganiaya mereka. Saya yakin bahwa musuh orang Kristen adalah rasa nyaman. Kenyamanan adalah satu titik the most inimical of yang namanya orang-orang Kristen. Ketika orang Kristen itu sudah merasa nyaman atau sudah merasa tiba, sudah merasa sepertinya arrive, apa yang terjadi saudaraku? Di saat itulah dia sudah lupa tujuan dia utama. Dia sudah meninggalkan asas-asas fondasinya dia. Kenapa dia pertama ikut Tuhan? Kenapa kita berbakti? Kenapa kita bergereja? Kenapa kita mempunyai satu hasrat untuk memuridkan banyak orang? Saudara, greater capacity it's needed. Kapasitas kita diperbaiki, kapasitas kita mulai disesuaikan dengan patternnya Tuhan. Saya yakin saudaraku bahwa pandemik tahun 2020 itu sesuai dengan izinnya Tuhan. Saya yakin tidak mungkin Tuhan tidak mengizinkan itu semua terjadi sehingga seluruh jagat raya, seluruh global manusia di bumi ini harus melakukan penyesuaian diri. Tetapi saudara perhatikan, kalau kita lihat patternnya Tuhan, bagaimana Tuhan itu melakukan di perjanjian lama bahkan di perjanjian baru, dia itu sebenarnya ingin merubah atau memberikan pesan untuk kita punya kapasitas diperbesar. Kapasitas kita harus disesuaikan dengan cetakannya Tuhan. Saudara perhatikan, waktu Tuhan berkata kepada Nuh untuk membangun bahtera, karena nanti aku akan tentukan harinya, akan ada air bah datang sehingga bumi ini akan dipenuhi oleh air dan banjir yang hebat. Tetapi pertanyaannya adalah bahwa Nuh itu harus membangun bahteranya, harus membangun kapasitasnya yang sesuai saudaraku dengan aturan dan hastanya yang Tuhan inginkan. Walaupun ada begitu banyak penyesuaian dan halangan, rintangan maupun tantangan yang Nuh harus lalui, tetapi dia tidak bisa mengurangi segala ukuran-ukuran yang Tuhan inginkan Nuh bangun bahtera itu. Sehingga ketika semuanya jadi, walaupun segala sesuatu rintangan terjadi, dia masuk bahtera bersama dengan keluarganya dan air bah itu datang, saudaraku. Jadi apa yang terjadi? Saudara dan saya
harus tetap masuk di dalam ukuran-ukurannya Tuhan. Mungkin saudaraku kita harus ada some adjustment here and there, tetapi kita nggak boleh courting dan kita tidak boleh diskon ukuran-ukuran dan patokan-patokan apa yang Tuhan inginkan daripada kita. Jangan karena pandemik, jangan karena ada virus COVID-19 ini, kita mempunyai alasan-alasan saudaraku untuk kita mempunyai ukuran-ukuran yang kita kecilkan. Yang harusnya kapasitas ukuran kita diperbesar, lalu kita kecilkan sedemikian rupa. Jadi kita mempunyai alasan untuk tidak beribadah. Kita mempunyai alasan untuk tidak menyembah kepada Tuhan. Kita mempunyai alasan saudaraku, kadang-kadang kita juga tidak memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita tidak lagi memberikan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Karena hal inilah saudaraku, Tuhan ingin membuat kita menjadi sembuh di tahun 2021. Sembuh secara apa? Saudara perhatikan ayatnya yang ke-6. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, lihat saudaraku, telah lama dalam keadaan itu. Berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Bayangkan saudaraku, saya yakin orang ini yang invalid, yang mungkin saudaraku mampu untuk berjalan, mampu untuk bisa mengangkat orang, mampu untuk bisa melakukan seperti apapun orang lakukan, tetapi apa yang dia tidak bisa lakukan adalah pikirannya. Dia tidak bisa mempunyai satu mental semangat seperti waktu ia datang yang baru. Bahkan dia sudah lupa saudaraku visi-visi, dia sudah lupa misi kenapa dia ada di sana yang saya katakan terlebih dahulu. Yesus datang ke kolam Bethesda itu, ya saudaraku, bukan hanya mau ingin menyembuhkan dia, tetapi Tuhan Yesus ingin mengingatkan orang ini bahwa kamu datang kemari, Anda datang kemari ini adalah untuk apa? Untuk sembuh. Dan apapun yang terjadi, sebenarnya apakah kolam itu sembuh atau tidak sembuh, bahwa engkau sudah meninggalkan asas-asas pertama, engkau sudah meninggalkan visimu, engkau sudah meninggalkan dasar-dasarmu. Kenapa engkau mau ada di sini? Karena engkau sudah nyaman. Bahwa kenyamanan adalah salah satu jenis virus, saudaraku, yang dimana kita harus hadapi, nggak cuma dengan kekuatan kita, ya saudaraku. Karena kita bisa aja sukses, kita saja bisa sudah tiba atau arrive in certain degree, dan kita menjadi nyaman, dan kembali lagi itu bisa menjadi virus kita saudaraku. Oleh karena darah Yesus Kristus sendiri saja yang bisa menjadikan vaksin kepada virus nyaman itu untuk saudara dan saya. Karena orang ini merasa dirinya saudaraku sudah nyaman di sana, Yesus katakan, maukah engkau sembuh? Maka saudara perhatikan ayatnya yang ke-7. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Apabila airnya mulai goncang dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Saudara perhatikan, orang yang nyaman itu tidak mau diganggu kenyamanannya. Orang yang sudah masuk di dalam rasa dia punya perubahan, dia yang tadinya dia harus pergi ke gereja, dia harus mandiin anaknya, dia harus siapkan breakfast untuk anaknya sebelum berangkat ke gereja. Lalu datang ke gereja, dia harus panasin mobil, dia harus parkir mobil, dia harus turun dari mobil, dia harus datang ke gereja. Dan hari-hari ini tahun 2020 ada penyesuaian diri karena ada pandemik, sehingga kita tidak melakukan hal-hal itu lagi saudaraku. Jadi kita sudah masuk di dalam hal dunia nyaman. Ketika kita masuk dalam dunia nyaman ini saudaraku, biasanya kita tidak mau lagi dipegang atau kita ditegur atau dikoreksi mengenai kenyamanan ini. Ya saudaraku, dan Yesus katakan, mau nggak engkau sembuh? Tapi orang ini katakan, oh nggak ada orang yang membawa aku. Oh waktu saya ada datang ke sana, orang lain sudah masuk ke sana. Begitu banyak ada alasan. Karena satu, bahwa kenyamanan itu adalah, kembali lagi saudaraku, virus terbesar dari orang Kristen. Maka apa yang terjadi saudaraku? Ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu
dan berjalanlah. Saudara, Yesus itu tidak meludah ke tanah lalu dia ambil ludahnya di tanah lalu dia tempelkan ke badan orang itu. Tidak, saudaraku. Yesus juga tidak seakan-akan menjamah tangannya. Tidak. Yesus hanya mengatakan bahwa engkau itu bisa mengalahkan kenyamananmu. Dengan apa? Bangun. Angkat tilammu. Artikan angkat tilam itu apa, saudaraku? Tempat tidurmu. Bayangan dia bawa tempat tidur dari rumah ke tempat itu, saudaraku. Sudah merasa nyaman, sudah merasa comfort, sudah merasakan ada dunianya sendiri di sana. Bahwa keadaan kenyamanan dia di kolam Bethesda ini adalah membuat diri dia terperangkap, membuat diri dia tidak bisa melihat hal-hal yang besar. Bahwa kapasitasnya tadinya yang harus besar diperkecil sedemikian rupa sehingga apa yang terjadi, saudaraku, dia miss. Dia kehilangan daripada dasar-dasar atau impian-impian atau visi-visi dia, mengapa dia harus ada di sana. Dikatakan di sini, saudaraku, Yesus katakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Secara profetik, saya katakan kepada diri saya, kepada jemaat Tuhan di Poland maupun ada di Calgary. Bangunlah, angkat tilammu, tinggalkan kenyamanan kita yang kita rasa kita sudah bentuk dan kita sudah bangun sedemikian rupa. Dan mulai berjalan kembali bersama dengan Tuhan. Tahun 2021 adalah tahun yang cemerlang di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Tahun yang lebih indah, tahun yang penuh dengan pengharapan, tahun yang dimana kita akan berjalan kembali bersama dengan Tuhan. Gereja Tuhan akan bangkit, gereja Tuhan akan bangun, gereja Tuhan akan meninggalkan tempat tidurnya dan dia meninggalkan kenyamanannya dan mulai berjalan kembali. Dan dikatakan di situ, dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Ketika dia mulai bangun, kemungkinan dia meninggalkan tilamnya dan dia mulai bisa berjalan, lalu terjadilah kesembuhan. Bahwa kesembuhan terjadi karena ada keputusan yang diambil kepadanya. Ya, saudaraku, mengambil tilamnya. Saudara, saya ingin bawa ke dalam firman Tuhan ayat yang terakhir sebelum kita menyelesaikan firman Tuhan ini, yaitu yang terakhir ini. Karena saya yakin, saudaraku, Yohanes pasal yang kelima ini mengatakan bahwa kenyamanan atau rasa nyaman itu artinya kalau kita merasa sudah aman and secure secara unbiblical, ya saudaraku, itu sebenarnya kita sudah tidak lagi menggantungkan diri kita kepada Tuhan. We do not depend on God anymore. Kita merasa sepertinya kita sudah mempunyai dunianya sendiri. Dan hal ini Tuhan katakan tidak baik. Lihat ayat yang ke-14. Kemudian Yesus bertemu dengan dia, yaitu orang yang sama, saudaraku, dalam bait Allah. Jadi saudaraku, dia sudah kembali lagi di dalam rumah Tuhan. Dia sudah kembali lagi dalam bait Allah. Dia sudah tinggalkan kolam Bethesda yang selama 38 tahun dia ada di sana dan dia sudah mulai bangun, dia berjalan, dia sudah tinggalkan tilamnya dan dia sudah ada di dalam persekutuan orang percaya. Dia sudah kembali lagi. Perhatikan. Lalu berkata kepadanya, jadi kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh. Yesus sendiri, kalau Yesus ngomong telah sembuh pasti dia, wow, you are healed. Yesus ngomong, ya. Dikatakan apa? Jangan berbuat dosa lagi. Jadi jangan ulangi lagi. Mungkin kita, cara berpikir kita, cara kita beribadah, ya saudaraku. Saya dengar ada satu keluarga yang tiap kali melihat online, dia mulai mengajarkan. Ini seorang ibu luar biasa. Dia mulai mengatakan kepada suaminya dan dia mengatakan kepada anak-anaknya. Walaupun kita tidak pergi ke gereja, mama gak mau kamu ada di tempat tidur. Mama gak mau kamu belum sikat gigi. Kita punya ibadah jam 10 pagi online. Mama mau semua mandi seperti selayaknya kita pergi ke gereja. Kita siap, kita pakai baju yang lebih bagus. Kita duduk di ruang tamu bersama-sama. Lalu kita beribadah sebagai keluarga. Mama gak mau
kamu ada di kamar. Kamu bangun siang-siang. Ya, mama tahu kamu ikut di dalam YouTube. Tetapi mama mau kamu ada di dalam ruang family room. Bersama-sama kita berkumpul. Papa bangun. Papa sikat gigi. Papa pakai celana. Papa pakai baju yang bagus. Jadi contoh untuk anak-anak. Lalu apa yang terjadi? Keluarga ini mulai menyesuaikan kapasitasnya. Mereka mulai hari Minggu menanti-nantikan masuk seperti selayaknya mereka beribadah. Duduk dengan keadaan yang lebih bermartabat. Duduk dan memberikan hati dan memberikan apa yang terbaik untuk Tuhan. Hari ini saya ingin selesaikan firman Tuhan bahwa kenyamanan adalah sesuatu hal yang bisa merusak iman kita. Kenyamanan juga bisa mempunyai satu jurang yang memisahkan kita dengan hadirat Tuhan. Kenyamanan bisa juga kita meninggalkan cara kita bergantung kepada Tuhan. Kenyamanan adalah sesuatu tempat di mana kita bisa menjadi terlena, menjadi tertidur, dan kita tidak lagi berjaga-jaga. Hari-hari ini saya berdoa, biarlah tahun 2021 ini ada kata bangun, tinggalkan tempat tidurmu, dan mulai berjalan kembali bersama dengan Tuhan. Happy Family Day, Happy Valentine's Day, Happy Chinese New Year. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih kami boleh mendengar firman Tuhan ini. Berkati gerejamu, H-Fan Calgary. Berkati Tuhan, Gembala sidang di sana Tuhan, Pastor Eri Prasaja bersama dengan istrinya dan anak-anak mereka. Aku minta berkat-Mu turun untuk tim leadership di sana. Mari Tuhan, biarlah gereja Calgary tahun 2021 ini semakin mempunyai iman yang melekat kepada Tuhan. Terima kasih, kami minta berkat-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin.